Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ismaeni dari RPL PGSD 2020. Yang saya hormati Bapak Dosen Pak Dodi Ahmad Herudin MPDI beserta rekan-rekan semuanya dari RPL PGSD 2020. Baik, di sini saya akan menyampaikan presentasi dengan mata kuliah dari bimbingan dan konseling. Baik, untuk memulai presentasi hari ini, ada baiknya kita mengucapkan dulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi presentasi yang akan saya jelaskan itu tentang konsep dasar bimbingan dan konseling, yaitu meliputi pembahasan yang akan saya bawakan yaitu pengertian bimbingan konseling, ragam atau jenis bimbingan konseling, tujuan dan fungsi bimbingan konseling, prinsip bimbingan konseling, asas bimbingan konseling, dan jenis layanan dari bimbingan konseling. Baik, untuk penjelasan pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian bimbingan. Bimbingan berasal dari kata guidance. Guidance yang dalam artian mempunyai pengertian yang sangat luas, sehingga kata guidance di dalam bimbingan selalu didefinisikan berdasarkan terhadap sudut pandang dari para ahli serta dengan penerapannya. Definisi dari para ahli, Satcher dan Stone, mengungkapkan bahwa bimbingan adalah sebagai process of helping an individual to understand himself and his world, yaitu proses membantu individu agar mampu memahami diri dan lingkungannya. Sementara itu, Kartadinata 1998 mengatakan bahwa bimbingan adalah proses membantu individu untuk mencapai perkembangan optimal. Sedangkan kata Years Book of Education menyatakan bahwa guidance is a process of helping individual through their own path to discover, develop their potentialities, but for personal happiness and social usefulness. Sedangkan untuk pengertian konseling yaitu merupakan salah satu bentuk hubungan yang bersifat memantau. Makna membantu di sini yaitu sebagai upaya untuk membantu orang lain agar ia mampu tumbuh ke arah yang dipilihnya sendiri. Jadi dia itu mampu menghadapi krisis-krisis yang dialami dalam kehidupan. Hubungan dalam konseling bersifat interpersonal, terjadi dalam bentuk wawancara secara tatap muka antar konselor dengan klien. Dari kedua pengertian itu dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling adalah membantu untuk mencapai keefektifan pribadi yang sanggup memperhitungkan diri, waktu, dan tenaganya, serta bersedia memikul resiko-resiko ekonomi, psikologis, dan fisik. Pribadi yang memiliki kemampuan untuk mendefinisikan dan memecahkan masalah, sanggup berpikir secara berbeda dan orisinal dengan cara-cara kreatif melalui dorongan-dorongan dan memberikan respon yang wajar terhadap frustasi, permusuhan, dan ambiguitas yang dianggap sebagai suatu masalah dalam kehidupan. Jadi bimbingan konseling ini yaitu dapat membantu pribadi kita sehingga dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Menurut Yusuf dan Juntika 2008 10-13, dilihat dari masalah yang dihadapi individu, terdapat 4 jenis ragam bimbingan yaitu yang pertama yaitu bimbingan akademik, yang kedua bimbingan sosial pribadi, yang ketiga bimbingan karir, dan yang terakhir adalah bimbingan keluarga. Tujuan dari bimbingan konseling itu sebenarnya simpel ya, yaitu untuk bertujuan untuk membantu peserta didik agar memiliki kemampuan menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam tugas-tugas perkembangan yang harus dikuasainya. Jadi ya gitu, untuk bimbingan konseling itu dapat meringankan dan mengatasi masalah yang terjadi.
Adapun fungsi dari bimbingan konseling yaitu terbagi menjadi 7 fungsi. Di antaranya yang pertama yaitu fungsi pemahaman, fungsi preventif, fungsi pengembangan, yang keempat yaitu fungsi penyembuhan, kelima fungsi penyaluran, 6 fungsi adaptasi, dan yang terakhir adalah fungsi penyesuaian. Adapun prinsip-prinsip bimbingan konseling yang disusun oleh Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua individu. Kedua, bimbingan dan konseling sebagai proses individuasi. Ketiga, bimbingan yang menekankan hal positif. Keempat, bimbingan dan konseling merupakan usaha bersama. Kelima, pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir yaitu bimbingan dan konseling berlangsung dalam berbagai setting adegan kehidupan. Dalam keterlaksanaannya, bimbingan dan konseling terdapat beberapa asas, yaitu yang pertama adalah asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan itu ya rahasia ya, jadi jangan sampai keluar lah gitu. Nomor 2, asas kesukarelaan, yaitu asas yang menghendaki adanya kesukaan atau kerelaan peserta didik dalam mengikuti pelayanan. Terus yang ketiga yaitu asas keterbukaan. Berarti asas ini menghendaki peserta didik menjadi sasarannya itu terbuka dan tidak berpura-pura. Terus yang keempat asas kegiatan, yaitu asas kegiatan ini menghendaki peserta didik itu aktif dalam kegiatan bimbingan. Terus yang kelima itu asas kemandirian, yaitu menunjukkan bahwa peserta didik itu diharapkan mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya. Terus yang keenam itu asas kekinian, yaitu asas kekinian itu berarti bimbingan dan konseling menghendaki agar objek sasaran pelayanan bimbingan dan konseling itu berarti kondisinya itu sekarang. Yang ketujuh itu adalah asas kedinamisan, yaitu bimbingan konseling yang menghendaki pelayanannya itu sasaran pelayanannya itu sama, selalu bergerak maju sehingga tidak monoton ya. Terus selanjutnya nomor ke-8 yaitu asas keterpaduan, yaitu berbagai pelayanan dan kegiatan bimbingan konseling baik yang dilakukan oleh guru pembimbing itu saling menunjang dan harmonis. Terus yang ke-9 yaitu asas keharmonisan, yaitu asas yang tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma yang ada. Jadi harus sesuai ya. Sedangkan untuk yang 10 itu asas keahlian, yaitu yang menghendaki pelayanan itu berdasarkan kaedah-kaedah profesional. Yang ke-11 yaitu asas alih tangan kasus, yaitu asas yang menghendaki agar pihak yang tidak mampu menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan nanti akan dialih tangankan permasalahan itu kepada yang ahli. Yang terakhir yaitu asas tuturi handayani, yaitu asas yang menghendaki pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana mengayomi, memberikan rasa aman, mengembangkan keteladanan dan memberikan rangsangan dan dorongan, serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk maju. Adapun jenis layanan dari bimbingan konseling yaitu yang pertama, pelayanan pengumpulan data tentang siswa dan lingkungannya. Kedua, konseling merupakan layanan terpenting dalam program bimbingan. Ketiga, yaitu penyajian informasi dan penempatan. Keempat, yaitu penilaian dan penelitian. Itu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dari perkataan saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.